Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul ghaffarul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita selalu berupaya memaksimalkan ruh kita dalam rangka untuk taqarrub ilallah, untuk dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kepadanya. Dan juga mari kita berupaya berusaha untuk ittiba, yaitu menteladani seluruh kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua segmen kehidupan beliau. Dan juga mari kita berupaya berusaha untuk selalu patuh dan taat kepada aturan-aturan yang ada, yang berlaku di negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Insyaallah dengan kepatuhan kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada aturan-aturan yang telah diatur dalam satu aturan yang berlaku di negara yang kita cinta ini, insya Allah kehidupan kita di dunia akan aman, damai, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahumullah, berkaca kepada satu sejarah tentang maju dan berkembangnya Madinatul Munawwarah, kota Nabi yang dulu kota tersebut disebut dengan Yasrib, suatu kota kecil yang tidak begitu diperhitungkan dalam jazirah Arab, di mana telah datang imigrasi Yahudi yang ada di Yasrib tersebut, yang terdiri dari suku atau Bani Kainuka. Kemudian ada juga suku-suku yang lain daripada Yahudi tersebut, ditambah juga dengan suku bangsa Arab, yaitu dari Yaman, Aus dan Khadraj, ditambah juga dengan
suku Arab yang beragama Nasrani, yaitu dari Najran. Motifnya orang Yahudi yang berimigrasi ke Madinah ataupun Yasrib adalah sesuai dengan kepercayaan agamanya, mengikuti aturan agamanya, yaitu mereka mempercayai bahwa suatu waktu, suatu saat ada seorang nabi akhir zaman yang nanti akan berpindah ke suatu tempat. Pada waktu ciri-cirinya belum diketahui, hanya saja hati mereka langsung menuju ke suatu tempat yang namanya Yasrib. Kok mirip seperti apa yang disampaikan di dalam agama mereka. Maka beberapa suku daripada Yahudi tinggal selama-lamanya di kota tersebut. Kemudian suku bangsa Arab dari Yaman, karena mereka imigrasi ke sana karena bendungan air mereka jebol. Itu adalah merupakan satu penduduk yang mengisi daripada kota kecil Yasrib yang pada waktu itu tidak diperhitungkan di Jazirah Arab. Jamaah rahimahumullah. Kemudian kita akan bagaimana melihat sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan cucu daripada Abdul Muttalib. Ternyata Abdul Muttalib itu adalah merupakan satu keturunan yang berasal dari Madinah Al-Munawwarah atau Yasrib, yaitu dari keturunan Salma. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW, sebagaimana kita pahami, beliau adalah lahir dan dibesarkan di kota Mekah. Jamaah rahimahumullah. Lalu di dalam suatu sejarah, selama 13 tahun baginda Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di kota kelahirannya yaitu Mekah. Di sana hampir 90% lebih dakwahnya ditolak oleh orang-orang Quraisy. Mengapa demikian? Yang pertama adalah karena bangsa Quraisy yang terdiri dari berbagai suku-suku, termasuk Rasulullah adalah dari suku Bani Hashim. Ada juga dari suku-suku yang lainnya, termasuk Bani Umayyah dan Khuzam. Nah, oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usia 40 tahun, walaupun beliau di usia kanak-kanak sampai kepada menjelang kenabiannya, beliau terkenal dengan Al-Amin, yaitu yang sangat dipercaya. Kredibilitas beliau sangat luar biasa. Tapi saat beliau mengajak manusia, terutama masyarakat Quraisy pada waktu itu, beragama tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, mereka menolaknya dengan alasan yang pertama, karena mereka yaitu takut kehilangan kekuasaan. Kenapa? Karena tahu bahwa yang berkuasa saat ini dan yang paling dihormati Mekah adalah dari Bani Hashim, yaitu keluarga nenek moyang daripada Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan di Bani Umayyah itu adalah merupakan salah satu rival daripada Bani Hashim. Kemudian yang kedua adalah mereka menolak ajakan dari Rasulullah Muhammad SAW karena gengsi. Status sosial mereka yang juga mereka ingin suatu saat, suatu waktu di mana mereka juga ingin terus meneruskan daripada tugas mereka, yaitu dalam rangka untuk menjaga Ka'bah yang setiap tahunnya minimal itu akan dikunjungi oleh seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu kegengsian mereka. Kalau di antara mereka tidak ada yang menjadi
nabi dari keturunan mereka ini sudah kalah satu langkah oleh Bani Hashim. Yang ketiga adalah kenapa mereka menolak ajakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena mereka terlalu taklid buta. Mereka amat sangat menghormati, meyakini kebiasaan-kebiasaan daripada nenek moyang mereka. Begitulah dulunya mereka, turun temurun mereka selalu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Dan yang keempat adalah karena mereka takut kehilangan keekonomian mereka, di mana barangkali setelah Islam datang itu mereka tidak serta-merta mereka akan halal haram itu akan diatur oleh aturan-aturan yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahumullah. Lalu selanjutnya bahwa ketika baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah, yaitu selama 10 tahun, untuk perkembangan ini tidak mencapai 1 tahun, belum mencapai 1 tahun, bahkan perkembangan Islam di sana sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena yang pertama adalah satu masyarakat yang memang pertama kali mendengar Muhammad SAW sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah. Mereka sangat betul-betul merindukan kapan segera pindah Muhammad SAW itu, sehingga mereka survei kembali ke Mekah beberapa kali, yaitu dengan adanya perjanjian Aqabah di sana. Beberapa orang utusan dari Madinah kemudian mengadakan perjanjian dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah mereka mempersiapkan untuk kehijrahan atau kepindahan baginda Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Jamaah rahimakumullah. Karena di Madinah itu sendiri mereka tahu itu adalah justru dari orang-orang Yahudi yang mereka mensosialisasikan bahwa suatu waktu, suatu saat akan datang seorang Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad. Itu orang Yahudi itu sendiri. Maka ketika Rasulullah SAW berangkat ke Madinah, dan sebelumnya sudah dikondisikan oleh sahabat mudanya, yaitu yang bernama termasuk Abdurrahman bin Auf di sana, adalah salah satu mereka yang sudah dahulu di sana. Maka oleh karena itu kondisi Madinah amat sangat jauh berbeda dengan kondisi Mekah. Pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW yang pertama adalah Madinah amat sangat menunggu kedatangannya, karena mereka satu, bosan dengan adanya peperangan selama 100 tahun, karena mereka diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Mereka selalu diadu kaum Khazraj dan Aus. Maka perlu adanya para penengah ataupun orang yang bisa menyelamatkan mereka. Itu utamanya. Kemudian yang kedua, karena masyarakat Madinah mereka sudah didahului oleh seorang pendai muda sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, apa yang dilakukan pertama kali adalah mempersatukan kaum Khazraj dan Aus. Kemudian yang kedua, mereka juga mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW, yaitu menciptakan satu aturan yang dalam hal ini adalah dalam sebuah piagam Madinah, di mana di situ salah satunya adalah Rasulullah SAW menjamin keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Madinah. Yang notabene pada waktu itu kota Madinah terdiri dari agama Yahudi, agama Nasrani, dan juga agama Tauhid. Jamaah rahimahumullah. Oleh karena itu, mari dalam hal kesempatan ini
ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Diajak sebagai orang yang beriman untuk senantiasa melakukan satu ketaatan, utamanya pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yaitu ada di dalam risalahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentunya adalah kita harus mengikuti apa saja sebagai pola kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam kehidupan berumah tangganya, kehidupan bermasyarakatnya, kehidupan juga bernegaranya. Itu semua kesempurnaannya ada pada kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika ada suatu permasalahan-permasalahan, kendala-kendala dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya yang memiliki aturan-aturan dalam kehidupan dunia ini. Itu adalah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Apabila kita mengambil suatu langkah ini, itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, maka insya Allah ketika kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala selaku umat yang sudah muttaqin dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain dalam kondisi kita sekarang ini, kesempatan kita untuk bisa bagaimana kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal beberapa hari lagi kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka untuk memilih pemimpin-pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin tadi yang taat kepada Allah, yang kedua adalah pemimpin yang taat kepada Rasulnya, yang ketiga adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyatnya, yaitu pemimpin yang bisa berlaku adil dan juga bisa bukan hanya sekedar mengayomi, tapi disitulah kepemimpinan yang diharapkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu yang menjadi negara baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk menguatkan, meneguhkan tujuan kita semua dalam rangka kita menjadikan pemimpin kita pemimpin yang arif dan bijaksana, yaitu pemimpin yang berkualifikasi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, dan juga
mereka tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang sudah ada di dalam undang-undang kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa menjadi hamba yang mendapatkan petunjuk dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wadhikillahumma rabitataha wa wadhikillahumma rabitataha wa wadhikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha adhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.